Selamat siang pemirsa di mana saja Anda berada. Saat ini atau kali ini kami kedatangan salah seorang yang menjadi nasabah daripada Bank Sentral Asia, di mana beliau itu sedang berperkara secara hukum, dan itu memang sudah diputus ya secara inkrah di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Dan untuk itu kami hadirkan beliau, namanya adalah Pak Amzar Halis. Selamat datang Pak Amzar Halis. Selamat datang di kantor kami. Ya. Untuk perkara hukum yang Bapak sedang jalani hari ini dengan Bank BCA, sudah sejauh mana Pak sampai saat ini? Kalau dengan PT Bank Sentral Asia itu kurang lebih sudah 13 tahun Pak. 13 tahun. Dan saya sudah melaporkan ke Polri melalui Polda Metro Jaya. Maka dari itu sekalian saya juga mohon kepada Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, saya sudah melaporkan ini Pak, perkara saya dengan nomor LP-2734/6/2016. Jadi saya melaporkan ini sudah 8 tahun lebih tidak berjalan Pak. Ini laporan ini saya duga kuat penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh PT Bank Sentral Asia. Nah, ini nomor LP-nya Pak. Nah, jadi saya waktu mengajukan kredit multiguna ke PT Bank Sentral Asia, itu saya menyerahkan dengan syarat pertama saya harus memberikan sertifikat tanah berikut bangunannya yang sudah diappraisal oleh PT Dinas Cipta Karya Cibinong. Itu luas bangunan saya 123,43 meter. Nah, ini buktinya dari BBCA. Di sini juga ada, saya menyerahkan BB. Tapi di perjanjian kredit saya terasa ditipu oleh PT Bank Sentral Asia Pak. Luas bangunan saya itu dihilangkan oleh PT Bank Sentral Asia. Ini saya ngebangun rumah ini tahun 2004. Jadi waktu saya menyerahkan kredit saya ke PT Bank Sentral Asia, ini sudah jadi bangunannya. Nah, tahun 2006 saya ngajukan kredit, tapi di perjanjian kredit dihilangkan. Nah, ini bukti dari pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Cipta Karya. Jadi luas bangunan saya udah tertera di sini 123,43 meter. Yang dimaksud dihilangkan oleh, dugaan dihilangkan oleh BCA itu apanya nih Pak? Luas bangunannya. Luas bangunannya. Itu seperti apa modus daripada yang dimaksud dengan menghilangkan itu? Modusnya waktu saya cut kredit, memang saya tidak dibacakan atau disuruh baca, gitu loh kan? Jadi hanya tanda tangan paraf saja. Jadi saya sampai saat ini tidak pernah diberikan perjanjian kredit oleh PT Bank Sentral Asia. Jadi saya tidak tahu sama sekali isinya. Kemudian Bapak tadi mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tahun berapa itu Pak? Tanggal 3 Juni 2016 Pak. Jadi 28 tahun lebih tidak berjalan. Yang dilaporkan itu dugaan apa nih? Penggelapan dan penipuan Pak. Penggelapan dan penipuan. Dugaan penggelapannya adalah luas bangunan saya dihilangkan dari perjanjian kredit karena waktu saya jadi istilah gini Pak. Bentar, Bapak berarti melaporkan Bank Sentral Asia di Polda Metro Jaya pada tahun 2016 itu atas dugaan penggelapan oleh Bank BCA. Benar. Terkait luas bangunan. Luas bangunan dan
kita Kak Kredit ini kan rumah itu sama-sama memiliki, Pak. Saya yang menguasai rumah itu, BCA yang menguasai dokumennya. Tapi waktu dilelang saya tidak pernah diberitahu satupun juga. Tidak ada surat pemberitahuan. Tidak ada surat pemberitahuan. Yang anehnya lagi, saya masih melakukan pembayaran. Pembayaran saya dalam 2011 saja itu pembayaran saya 1,887. Jadi kalau setahun itu berarti sekitar paling banyak 23 juta. Ini saya dalam setahun ini sudah membayar 32 juta, berarti udah lebih 10 juta. Waktu Bapak mengajukan permohonan kredit tahun berapa? Tanggal 26 Juni 2016, 2006. 2006, berarti sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Masalah ini. Tadi kembali pada penggelapannya. Ada nggak Bapak bukti bahwa BCA itu memang patut diduga melakukan penggelapan? Apa buktinya, Pak? Bukti penggelapannya ya, seperti saya bilang tadi ini, Pak. Ini saya membangun tahun 2004 ya, dengan luas tanah tetap asli 112, bangunan ini 123,43 meter sesuai asalnya dari PT Dinas Cipta Kerja. Itu juga yang diagunkan ke Bank BCA oleh Bapak. Benar. Jadi Bapak mengagunkan itu tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Kemudian ternyata di dalam perjanjian kreditnya dihilangkan luas bangunan saya. Bangunannya tidak ada. Tidak ada. Jadi seolah-olah tanah aja yang saya. Hanya tanah saja. Berarti di situ dugaan penggelapannya. Penggelapan di situ. Oke. Dan itu sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya tahun 2016. Hingga sekarang bagaimana untuk progresnya atau kepastian hukumnya? Saya baru kurang lebih seminggu yang lewat baru ada SPDP, Pak. SPDP. Jadi surat pemberitahuan dimulainya perkara. Gitu. Jadi saya mohon kepada penyidik, terutama Kanit Resmob Unit 3 dan penyidiknya ini Bapak Bribtu Pak Arthur Penderio, tolong diperiksa itu panitia lelangnya itu yang mengajukan lelang rumah saya itu Bapak Yusak Kusuma dan Bapak Taat Joko Uji Suseno sebagai Deputi Manager dan Senior Manager, dan Direktur PT Bank Sentral Asia yaitu Suburtan dan Franky Chandra Kusuma. Itu harus diperiksa, Pak, karena saya duga kuat mereka ini adalah mafia lelang yang bekerja sama dengan KPKNL Jakarta 1 yang dibawahi oleh Menteri Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi saya mohon kepada Ibu Sri Mulyani, tolong ini diusut, gitu loh. Karena kalau Ibu Sri Mulyani tidak mengusut ini, saya duga jangan-jangan Ibu Sri Mulyani terlibat di sini. Kenapa? Karena pembuktian di Pengadilan Negeri Cibinong itu jawaban dari KPKNL Jakarta 1, rumah saya ada yang menawar hampir 400 juta, ada 4 orang, ada yang 60 juta, tapi dijualnya dilelangnya hanya 51 juta, gitu loh. Ini kan aneh. Setahu saya kalau lelang itu diambil yang tertinggi. Nah, terus pemenang lelangnya ini adalah bukan saudari Helmani. Jadi yang saya tahu dari PT Bank Sentral Asia, setelah saya tahu rumah saya dilelang itu dari Bapak Taat Joko Uji Suseno dan Ibu Maureen Grace Mundak, pemenang lelangnya itu adalah Marcel. Dan 3 bulan kemudian pun ada orang datang ke rumah saya, namanya Yudi Hidayat, mengatakan juga pemenang lelangnya si Marcel. Dan ada di videonya juga, waktu saya minta kutipan risalah lelang di PT Balai Lelang Star, itu bertemu dengan Pak Juno, mengatakan pemenangnya lelangnya juga si Marcel. Tapi nyatanya di kutipan risalah lelang itu berubah namanya Helmani. Nah, ini yang saya duga antara karyawan PT Bank Sentral Asia, terutama BCA direkturnya harus bertanggung jawab, dan KPKNL Jakarta 1 beserta pemain lelang Bapak Hafrizal yang mengaku pemenang lelang, padahal
Hafrizal itu bukan tipuan saja. Bapak Hafrizal itu adalah bos properti era properti. Bos properti era. Supaya tidak melebar, jadi begini, ini adalah bukti laporan Pak Amzar Arlis di Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pelapor adalah Amzar Arlis selaku debitur dari Bank BCA. Kemudian dalam hal ini terlapornya adalah Bank Sentral Asia dengan dugaan penggelapan dan penipuan terhadap objek jaminan, gitu Pak ya. Pak, saya mungkin semua masyarakat juga pernah melihat bahwa ada statement dari Kapolri yang mengatakan bahwa siapa yang mengkritik Polri dengan yang paling pedas gitu kan ya, itu adalah sahabat polisi, itu adalah sahabat Polri. Harapan Bapak dari statement Kapolri itu apa Pak? Karena beliau selaku Kapolri itu sangat berharap pada masyarakat supaya masyarakat itu memberikan kritik kepada Polri. Harapan Bapak terkait laporan Bapak yang dari tahun 2016 hingga sekarang ya, belum ada kepastian hukum. Apa harapan Bapak kepada Kapolri? Ya, sekali lagi saya mohon harapan saya kepada Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, mohon laporan saya ini ditindaklanjuti karena ada dua laporan ini Pak. Satu penggelapan 372378, yang kedua laporan dari Polda Metro Jaya juga yang dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat 263 266-nya Pak. Itu mohon Pak lanjutkan ke yang bersangkutan. Kalau yang di Polres Jakarta Pusat itu penyidiknya adalah Bapak Aibda Carlos Nadabda. Pak, tolong Pak, sekali lagi saya mohon sebagai rakyat kecil Pak yang itu sudah didolimi Pak oleh Bank Sentral Asia Pak. Oke, cukup ya Pak Rukma. Oke, untuk sebentar. Untuk ada berapa laporan polisi yang sampai saat ini belum ada katakanlah kepastian hukumnya Pak, yang membayar? Ya, jadi ada 3 Pak Rumana. Di mana saja? Yang pertama di Polda Metro Jaya dengan nomor LP garing 2734 garing 6 2016 di Metro Jaya. Ya, yang kedua itu dengan nomor LPB 3744 6 2023 yang sekarang dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat, itu dengan 263 dan 266-nya. Yang ketiga pengaduan saya ke Mabes Polri yang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan terus dilimpahkan lagi ke Polres Jakarta Pusat yang ditangani oleh Bapak Bribka Andaru sampai segini, yaitu dengan pasal 368. Sampai sekarang belum juga terlaksana Pak. Jadi itu saya mohon kepada Bapak Kapolri untuk ini ditindaklanjuti Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak. Oke. Semua yang disampaikan oleh Pak Amzar ada bukti secara hukum ya, yaitu berupa tanda bukti lapor. Jadi setiap masyarakat yang lapor kepada polisi secara resmi, dia akan memiliki yang namanya tanda bukti lapor. Ini semua sudah diserahkan kepada kami, dan semoga apa yang menjadi harapan dari Bapak Amzar Arlis yang merasa dirinya menjadi korban daripada kami katakan ini adalah lelang gelap yang ada dugaannya adalah dilakukan oleh mafia lelang. Semoga keluhan daripada Pak Amzar Arlis ini mendapatkan respon daripada Kapolri ya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kami yakin sebagai masyarakat, Polri adalah satu-satunya benteng keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam presisi.